Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita syukuri rahmat kasih Tuhan atas hari yang baru ini dengan bersama-sama kita berdoa. Silakan satu orang pimpin doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, coba lihat di sekeliling kalian, di kiri kanan itu ada tumpukan lembaran-lembaran kertas yang di atas, di bawah meja itu. Coba bagaimana dengan kertas-kertas itu? Kita apakan kertas-kertas itu? Ya, bagus sekali. Ini sikap kepedulian yang luar biasa yang harus kita pertahankan, bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya. Buku-buku pelajaran sudah disiapkan semuanya? Sudah. Kalau begitu, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Guru, cek dulu kehadiran kalian hari ini. Ini kelihatan ini satu anak yang tidak hadir ini atas nama Cherry ya. Ya. Itu alasan apa Cherry? Sakit. Ada laporan kah? Ya. Baik, semuanya hadir kecuali Cherry sakit. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, tahukah kalian bahwa kalian ini berada di negara Indonesia? Tahu. Yakin dong? Yakin. Kalau begitu negara Indonesia ini berdasarkan geografinya, negara kita ini ada di benua apa? Benua Asia. Benua Asia, mantap sekali. Di bumi ini ada berapa benua? 6. 6 benua Kira-kira coba sebutkan, ada yang tahu? Benua Asia. Asia, Australia. Australia, Antartika, Amerika, Eropa, lagi satu Afrika. Bagus sekali. Selain negara Indonesia, negara apa lagi yang letaknya ada di benua Asia? Thailand. Thailand, mantap. Apalagi? Vietnam, bagus. Malaysia, pokoknya banyak sekali. Baik itu yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kalau Jepang ada di Asia Timur, Rusia ada di Asia Utara, Israel Palestina, Yordania ada di Asia Timur Tengah atau Asia Barat Daya, kemudian India Pakistan ada di Asia Selatan, Kazakhstan, Kirgistan ada di Asia Tengah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kalian pernah mendengar berita, menonton dalam tayangan televisi atau di YouTube itu terkait dengan fenomena alam berupa bencana banjir, badai yang terjadi di negara-negara yang ada di kawasan Asia, misalnya di Indonesia, di Malaysia, di Jepang? Kalau begitu, misalnya peristiwa banjir itu penyebabnya apa? Curah hujan yang tinggi, luar biasa. Kalian betul-betul pintar pada hari ini. Baik, sekarang kita
mulai dengan kegiatan pembelajaran kita. Turunkan peta dulu. Nih. Tes turun supaya Anda bisa amati itu. Nah, bisa lihat itu materinya. Itu perubahan ke ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Dengan submateri kita hari ini adalah letak astronomis dan geografis benua Asia. Pada materi ini kita akan lihat tujuan pembelajarannya. Nah, itu pertama, melalui literasi dan pengamatan peta dunia dan peta Asia. Jadi kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasikan letak astronomis benua Asia dengan tepat. Itu yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, melalui literasi dan pengamatan peta dunia dan peta Asia, kalian semua diharapkan untuk bisa mengidentifikasi letak geografis benua Asia dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, Anda bisa baca di situ, melalui pengamatan video pembelajaran, kalian diharapkan untuk bisa menganalisis pengaruh letak astronomis dan geografis di benua Asia ini terhadap keadaan iklim di benua tersebut. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan untuk bisa mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi kelompok itu terkait dengan pengaruh letak geografis dan astronomis benua Asia terhadap iklim. Baik anak-anak sekalian, sementara yang berikutnya manfaat. Apa manfaat pembelajaran tentang materi ini? Setelah kita mempelajari materi letak dan luas atau karakteristik benua Asia, tujuan utamanya apa? Selain tujuan pembelajaran itu, tapi ada manfaatnya untuk kalian. Yang pertama, agar kalian itu bisa mengetahui kondisi suatu negara, ya. Jadi peserta didik bisa mengetahui kondisi suatu negara itu harus dikaji dari letak astronomis dan letak geografisnya. Kemudian yang kedua, untuk bisa menumbuhkan sikap kepedulian terhadap berbagai dampak akibat fenomena-fenomena alam. Sehingga misalnya kalau terjadi banjir, bagaimana sikap kalian? Apakah masa bodoh? Apa yang harus Anda buat? Apakah menebang pohon sembarangan? Ataukah membuang sampah di sembarangan? Inilah sikap-sikap kepedulian yang harus dikembangkan setelah kita mempelajari materi tentang letak astronomis dan letak geografis benua Asia. Kegiatan pembelajaran hari ini juga nanti akan dinilai. Ada 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian sikap. Baik, kita mulai dengan kegiatan yang pertama. Silakan kalian duduk dalam kelompok kerja. 4 orang atau 5 orang kelompok. Untuk kegiatan pertama ini, silakan kalian membuka buku pelajaran halaman 5. Buku pelajaran halaman 5. Silakan membacanya. Kemudian catatlah berbagai informasi penting yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Catat informasi-informasi pentingnya saja.
tadi sudah disampaikan dalam pelajaran. Pertama, letak astronomis, kedua letak geografis. Kedua informasi ini ada di dalam buku. Silakan baca. Sementara itu Pak Guru mencoba untuk menampilkan video pembelajaran. Ini peta dunia. Di peta inilah sumber informasi geografi yang sangat akurat untuk bisa mengkaji letak suatu wilayah atau daerah atau suatu negara. Ada di peta. Di peta ini Anda lihat, ini ada berbagai benua. Ini peta dunia, silakan amati. Ada juga peta Asia. Amati peta benua Asia. Yang ada di layar itu peta benua Asia ya. Ini amati juga video pembelajaran. Silakan mencatat berbagai informasi yang sudah Anda temukan dalam kegiatan pengamatan video pembelajaran, pengamatan peta dunia dan peta Asia, serta kegiatan literasi tadi.
berikut saya akan bagikan lembaran kerja yang nanti Anda diskusikan di dalam kelompok kerja masing-masing. Baik anak-anak, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait hal-hal yang akan didiskusikan. Jadi artinya begini, informasinya sudah Anda catat tadi, ya toh? Ya. Nah, jadi berdasarkan pengamatan peta, literasi, pengamatan media, kalian sudah catat semua sumber informasinya. Tadi Pak Guru sudah bagikan lembar kerja dari KPD. Jadi sebelum Anda mulai mengerjakan lembar kerja itu, kalau ada yang mau bertanya terkait dengan hal-hal yang akan didiskusikan, silakan. Ada yang mau bertanya terkait hal-hal yang akan didiskusikan? Tidak ada. Kalau paham, silakan kerjakan. Yang mau bertanya silakan terkait dengan hal-hal yang mau didiskusikan. Ada yang mau bertanya terkait hal-hal yang akan didiskusikan? Tidak ada. Kalau paham, silakan kerjakan. Baik, Pak Guru akan mencoba untuk melihat kegiatan kalian dalam diskusi kelompok hari ini. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Ini kelompok 3 kan? Ya, Pak. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Lanjutkan sampai selesai ya. Ya. Waktu hanya 15 menit. Tadi Pak Guru lupa sampaikan. Jadi kerjanya 15 menit. Setelah 15 menit kita presentasi.
Sudah selesai kan? Sudah. Waktu lagi 3 menit ini. Kasih mantap lagi yang mungkin masih ada kekeliruan. Coba lihat lagi. Ya, Pak. Waktu lagi 3 menit. Waktunya sudah pas. Oke, sudah waktu. Sekarang kita lanjut ke bagian presentasi. Jadi masing-masing kelompok itu harus mampu tampil untuk mempresentasikan hasil kegiatannya di depan, langsung berdiri di depan, baru presentasikan. Untuk nomor 1 siapa mau? Baik, kalau begitu saya persilakan kelompok 1. Mari kita aplaus dulu untuk Selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi karakteristik benua Asia. Pertanyaan pertama, identifikasikan letak astronomis benua Asia. Jawab, secara astronomis, benua Asia terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. ya, tepuk tangan dulu. Sebelum ini juru bicara dari kelompok 1 duduk. Jadi ini diberikan kesempatan kepada kalian untuk menanggapi. Apakah kalian mau menanggapi jawaban yang sudah diberikan dari kelompok 1 tadi? Kenapa tidak? Kalau begitu, silakan kembali duduk. Sekian dan terima kasih. Untuk nomor 2, kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan nomor 2? Kelompok 2 ya? Nah, silakan kelompok 2, tepuk tangan dulu. Kelompok 2 mempresentasikan pertanyaan di nomor 2. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi tentang karakteristik benua Asia. Nomor 2, identifikasi letak geografis benua Asia. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Selat Bali. Yang kedua, sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Ural, Laut Kaspia, terusan Suez, Laut Merah dan benua Eropa. Dan yang ketiga, sebelah selatan berbatas langsung dengan Samudra Arktik dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sekian presentasi dari kami. Ya, silakan, ada yang mau menanggapi? Ada Pak. Ya, silakan, dari kelompok 1 akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Tadi tidak dikatakan benua Asia terletak di belahan bumi bagian mana. Jadi saya akan menambahkan, secara geografis benua Asia terletak di belahan bumi bagian timur. Sekian. Oh, hanya tambah itu saja. Jadi secara geografis benua Asia itu terletak di belahan bumi bagian timur. Sementara yang dijawab oleh kelompok 2 hanya batas-batas wilayahnya. Jadi untuk batas-batas wilayahnya pas ya? Pas. Kelompok 1, kelompok 3 tidak ada masalah ya? Tidak. Baik, mari kita tepuk untuk kelompok 2 ini. Selanjutnya lagi 1 nomor. Dipersilakan, siapa mau mempresentasikan? Oh, kelompok terakhir. Jadi kelompok 3 jatahnya nomor 3. Mari kita sambut dengan tepuk tangan.
Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami menyangkut dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nomor 3. Berdasarkan video yang ditayangkan, faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Berkaitan dengan apakah terjadinya peristiwa tersebut? Dan apakah ada pengaruh antara letak astronomis dan geografis terhadap keadaan iklim? Mengapa? Jawab. Penyebab terjadinya banjir adalah karena hujan lebat. Yang kedua, peristiwa tersebut berkaitan dengan iklim. Ada pengaruhnya karena posisi astronomisnya adalah 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Sekian presentasi dari kami. Kelompok lain yang ingin menanggapi dipersilakan. Dari kelompok mana? Kelompok mana yang mau menanggapi? Oh, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mau menanggapi jawaban dari kelompok 3. Menurut kami, jawaban tersebut benar, tetapi belum lengkap. Yang mau kami tambahkan terkait pengaruh letak astronomis dan geografis terhadap iklim. Iklim di bumi sangat tergantung pada letak astronomis dan geografis wilayahnya. Kalau daerahnya berada di daerah lintang rendah, maka iklimnya adalah tropis. Dan jika wilayahnya berhadapan dengan perairan samudra, maka iklimnya adalah iklim laut. Sekian dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi jawaban yang diberikan dari kelompok 3. Ada lagi yang mau tambahkan terkait dengan soal nomor 3 ini? Tidak ada. Kalau begitu, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, kalian hari ini sudah bisa mempresentasikan yang terbaik. Yang berikutnya, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan secara umum terkait hal-hal yang sudah didiskusikan, mulai dari letak astronomis benua Asia ini, letak geografisnya, kemudian pengaruh letak astronomis dan geografis benua Asia terhadap iklim. Ya, kira-kira siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari materi yang didiskusikan hari ini? Bagus sekali. Kalau begitu, Dewa, kita berikan kesempatan kepada Dewa. Sebelumnya, mari kita upload. Saya di sini akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, secara astronomis, benua Asia terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Yang kedua, secara geografis, benua Asia terletak di belahan bumi bagian timur dengan sebagian besar wilayahnya berada di sebelah utara Khatulistiwa dengan batas-batas wilayahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan langsung dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Yang berikutnya, sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Berikutnya, sebelah barat berbatasan langsung dengan pegunungan Urai, Laut Kaspia, terusan Suez, Laut Merah, dan benua Eropa. Kesimpulan yang ketiga, penyebab terjadinya banjir adalah curah hujan yang tinggi. Yang kedua, berikutnya, badai dan banjir berkaitan dengan iklim. Yang terakhir,
letak astronomis dan geografis berpengaruh terhadap iklim. Sekian kesimpulan dari saya. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Hari ini kita bisa memberikan kesimpulan. Silakan kembali. Baik, kalian sudah memberikan kesimpulan. Berikut ini Pak Guru akan mencoba untuk memberikan penguatan apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Terlebih untuk poin yang ketiga, kalau 1 dan 2 itu kalian sudah paham semua terkait dengan letak astronomis, letak geografis itu sudah paham. Sekarang saya lebih menekankan pada poin yang ketiga, pengaruh letak astronomis dan geografis terhadap iklim. Baik anak-anak, kalau mau mengkaji kondisi iklim di suatu wilayah, itu biasanya dilihat dari berbagai segi. Segi yang pertama itu berdasarkan jangkauan sinar matahari ke bumi, yang biasa disebut dengan iklim fisis matahari. Kalau berdasarkan jangkauan sinar matahari ke bumi, di planet bumi ini kita bagi menjadi 4 zona iklim. Ini kondisi bumi seperti ini, bulat atau bulat elips. Yang di tengah ini garis khatulistiwa. Kalau garis khatulistiwa 0 derajat. Terus di garis lintang selatan atau garis balik selatan itu 23,5 derajat lintang selatan. Garis balik utara juga sejauh 23,5 derajat lintang utara. Wilayah-wilayah atau daerah-daerah atau negara-negara yang berada pada garis balik utara hingga garis balik selatan, atau yang biasa disebut dengan istilah terletak di daerah lintang rendah. Lintang rendah itu antara 23,5 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang utara. Daerah-daerah di situ iklimnya satu, yaitu iklim tropis. Jadi misalkan kalau kita waktu kelas 8 itu kalian belajar tentang negara ASEAN atau negara-negara ASEAN, toh? Iya. Misalkan salah satu Indonesia, negara Indonesia. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi para ahli mengatakan, oh iklim Indonesia itu tropis. Kan dasarnya di sini, jangkauan sinar matahari. Lalu yang berikutnya, dari 23,5 derajat ke 40 derajat. Ini 40 derajat lintang selatan atau di bagian utara. Dari 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara. Daerah-daerah di sini iklimnya subtropis. Nah, ini juga subtropis. Kemudian berikutnya, dari 40 ke 66,5. 40 ke 66,5 derajat lintang selatan, ini derajat lintang utara. Iklimnya di sini adalah iklim sedang. Yang terakhir dari 66,5 derajat ke 90 derajat, begitupun di utara ke 90 derajat, iklimnya kutub atau dingin. Ini iklim kutub atau iklim dingin. Jadi ini pembagian iklim fisis matahari. Kalau saya tanya, mengapa iklim di Indonesia beda dengan iklim di Jepang? Karena letak Indonesia berada di lintang rendah, sedangkan Jepang berada di lintang sedang dan di daerah subtropis. Maka Jepang itu iklimnya subtropis dan iklim sedang. Kita Indonesia iklimnya tropis. Nah, itu yang pertama. Kemudian pengkajian yang kedua berdasarkan kondisi geografis atau letak geografis di bumi. Nah, kita lihat di sini. Ada kawasan yang
dekat dengan perairan, itu berarti dipengaruhi oleh angin laut. Benar tidak? Benar. Kalau wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh angin laut, otomatis iklimnya harus iklim Laut. gitu. Sama dengan di peta dunia tadi juga begitu. Saya tayangkan kembali supaya lebih memperkuat pemahaman Anda terhadap pengaruh letak astronomis dan geografis terhadap iklim di bumi. Benua Asia ini, di sepanjang pesisir ini, mulai dari Jepang sampai ke Indonesia, karena dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, mendapat tiupan angin dari Samudra Pasifik, maka iklimnya adalah iklim laut. Begitupun di kawasan selatan, India dan lain sebagainya, itu pengaruh dari laut atau Samudra Hindia, maka iklimnya iklim laut. Asia Utara dipengaruhi oleh angin laut dari Samudra Arktik, maka iklimnya iklim laut. Nah, jadi jelaslah bahwa keadaan iklim suatu wilayah itu sangat tergantung dari letak astronomis dan letak geografis. Nah, baik, saya tambahkan lagi. Ada beberapa negara atau wilayah atau daerah yang memang tidak dipengaruhi oleh angin laut, letaknya jauh dari kenampakan samudra, maka iklim negara-negara tersebut adalah iklim kontinental. Iklim apa? Kontinental. Nama lain iklim kontinental itu adalah iklim darat. Kalau iklim darat atau iklim kontinental sifatnya kering. Siang hari panas membara, malam hari dingin luar biasa. Itu ciri khas dari iklim kontinental. Kemudian jika daratan yang jauh dari wilayah perairan itu pohon-pohonnya sudah tidak ada lagi, sejauh mata memandang hanyalah terlihat itu padang pasir, maka jelas wilayah-wilayah di situ iklimnya adalah iklim gurun. Iklim apa? Gurun. Nah, di daerah iklim gurun inilah nanti akan terjadi badai gurun pasir. Badai apa? Badai gurun pasir yang terjadi di Timur Tengah. Itu hampir setiap tahun terjadi badai gurun pasir. Nah, sementara daerah-daerah yang berdekatan dengan air laut ini, itu tidak heran kalau tiba-tiba ada hujan lebat, banjir besar, kemudian badai besar. Itu tidak perlu heran karena letaknya berdekatan dengan air laut. Sebagai akibat adanya pengaruh dari angin laut. Misalnya badai tadi sudah disampaikan, betul sekali. Badai itu terjadi karena terjadinya perubahan suhu yang begitu mendadak. Dari yang rendah langsung meningkat dengan drastis, maka terjadilah badai. Kalau di darat akan terjadi badai gurun. Kalau di laut, ya badai angin besar seperti tornado yang langsung menghantam bibir pantai. Jadi negara-negara yang berdekatan dengan air laut itu resiko berhadapan dengan air laut, resiko harus menerima persoalan itu, dampak dari fenomena alam berupa badai. Baik, sampai di sini tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berikut silakan untuk memberikan refleksi. Jadi kalian harus bisa memberikan refleksi. Refleksi artinya kalau lihat kembali secara keseluruhan materi yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari pembukaan, inti kegiatan sampai penutup. Kalau ada hal-hal yang kurang puas, katakan tidak puas. Ada hal-hal yang belum diketahui, katakan belum diketahui. Ada yang sudah dipelajari, terus terang ya. Nah, ini refleksi. Nah, siapa yang bisa memberikan refleksi ini? Saya persilakan yang memberikan refleksi. Iya, Ciar ya. Nah, Ciar silakan berikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi dia. Saya akan memberikan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Kegiatan yang belum dilaksanakan, semuanya sudah dilaksanakan dan kami telah mengikutinya dengan baik. Iya, bagus. Dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang pertama,
Pada awal pembelajaran, kami ditanya oleh guru terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, kegiatan literasi, pengamatan peta dan diskusi. Yang ketiga, presentasi hasil diskusi dan tanggapan hasil presentasi. Dan yang keempat, melakukan evaluasi. Pada pembelajaran hari ini, kami merasakan bahwa pembelajaran ini memuaskan dan mengerti pada penjelasan hari ini. Sekian refleksi dari saya. Ya, tepuk tangan. Kalian sudah bisa memberikan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, berikut kalian harus mengerjakan soal. Ini sesuai dengan penyampaian di awal tadi bahwa yang ketiga itu ada penilaian pengetahuan. Berikut Pak Guru akan bagikan lembaran soal untuk dikerjakan. Waktu 3 menit, nah, tidak lama. Masing-masing orang tulis dengan nama, langsung kerja di lembaran itu, nanti selesai kumpul. Jangan nyontek, kerja sendiri-sendiri. Ini untuk mengukur ketercapaian kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ada yang kelebihan? Ada yang lebih? Oh, benar. Nah, ini kerja sendiri-sendiri. Berapa salah? Silakan kerja. Waktu 3 menit. Sudah selesai? Coba cek lagi, jangan terlalu cepat kumpul. Ya, lagi 1 menit. Saya koreksi di rumah, selesai baru saya bagikan kepada kalian. Jadi di depan baru lihat hasilnya. Ya. Nah, berikut silakan, ini ada tugas yang nanti kalian kerjakan di rumah. Ada 5 nomor soal, silakan ditulis. Nomor 1, di manakah letak geografis negara-negara ASEAN? 2, Jepang adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur, jelaskan batas-batas wilayahnya. 3, tuliskan 11 negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. 4, tuliskan letak astronomis negara Indonesia. 5, jelaskan letak geografis negara Indonesia. Ya, sudah selesai? Sudah. Bagus. Kalau sudah selesai, nah untuk
Untuk minggu depan, ingat anak-anak, minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Masih dengan bab yang sama, yaitu kita lanjut ke submateri yang berikutnya, yaitu karakteristik benua Amerika. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri, satu anak pimpin doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria. Salam Maria, berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat istirahat. Ya, Terima kasih, Pak. Silakan. Kita istirahat di luar, ya.